moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Kelas semua? Siap. Sekarang guru akan mengajar tentang fikih, tentang haji ya. Oh ya, sebelum memulai materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Vina. Ya, boleh Mbak Vina. Baik, sebelum memulai pelajaran, guru akan menjelaskan tentang alur pelajaran kita hari ini. Jadi, guru akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan kita bahas hari ini. Lalu, nanti di akhir setelah pembahasan, kita akan mulai ini. Dan di sini akan dibentuk kelompok. Jadi, dua kelompok. Dan di sini ada poin-poinnya. Nanti yang paling besar poinnya dapat juara 1. Yang tengahnya itu dapat juara 2. Itu juaranya cuma 2 aja. Oke, paham? Oke. Jadi harus didengerin baik-baik ya, biar bisa menjawab ini. Oke? Oke. Caranya itu seperti main ular tangga. Udah tahu kan ular tangga? Udah. Baik, sekarang guru mulai. Yang pertama, di pembahasan sebelumnya itu kan tentang pengertian haji. Ada yang masih ingat apa itu haji? Apa? Melaksanakan ibadah haji. Ada yang lain? Ada yang ingat? Oke, guru lagi ya. Haji ialah melaksanakan melaksanakan ibadah, menuju pada satu tempat untuk melaksanakan ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Paham? Jadi kita tuh pergi ke Mekah berniat untuk melaksanakan ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nanti syarat-syaratnya guru jelaskan. Oke, bisa dipahami? Haji apa? Guru tulis aja ya. Bisa dibaca? Jadi haji adalah menyengaja pergi ke suatu tempat untuk melaksanakan ibadah dengan cara-cara tertentu. Bisa dipahami? Bisa diingat? Lanjut ke hukum ibadah haji. Ada yang tahu hukum ibadah haji itu apa? Lagi? Lagi? Ada? Hukumnya haji itu ada 4. Tapi ini ada alasan-alasan tertentu. Ada yang tahu alasan diwajibkannya haji? Ada yang mampu? Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Yang benar. Ini haji hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan orang yang mempunyai nadar. Misalnya, orang tuanya mbak ini punya nadar. Misal mbak ini punya adiknya itu sakit dan pengen sembuh-sembuh. Terus mbaknya itu bernadar. Nah, kalau adik kamu ini sembuh, nanti ibu akan berangkat haji sama bapak. Nah, itu dihukumi wajib. Paham? Hukum haji itu wajib bagi siapa? Oke, bagus. Lalu yang kedua
Oke, good. Ada lagi? Ya benar. Haji itu dihukumi sunnah bagi orang yang sudah haji dan itu masih punya harta buat naik haji kembali, itu dihukumi sunnah karena diwajibkan haji itu cuma 1 kali seumur hidup dan sisanya itu hanyalah sunnah. Paham? Yang ketiga makruh. Alasannya kenapa makruh ada yang tahu? Berapa? Ada lagi? Saya tahu? Ada. Jadi ini tadi itu dihukumi makruh ketika ya misal tadi udah ada satu guru mampu udah haji, terus guru masih punya harta buat naik haji lagi, tapi di sekeliling rumah bu guru itu ada orang yang masih belum mampu buat makan sehari-harinya, intinya butuh bantuan. Jadi bu guru itu mampu untuk haji lagi karena masih lebih diutamakan untuk menolong tetangganya gitu. Paham? Lalu yang keempat itu haram. Ada yang tahu alasannya kenapa haram? Ya, ada lagi? Ya, benar. Itu. Jadi kalau niatnya ke tanah suci itu, oh nanti kalau saya udah haji, saya mau mencuri di sana, saya mau berzina di sana, saya mau buat onar di sana, itu haram hukumnya. Paham? Oke. Jadi hukum haji itu ada berapa? Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada syarat wajib haji. Ada yang tahu syarat wajibnya haji itu ada berapa? Ada berapa? Yang pertama itu adalah Islam. Jadi bagi kalau ada orang kafir itu tidak wajib haji. Yang wajib haji itu kayak kita kan Islam gitu. Terus yang kedua akil. Apa akil? Zakat. Kalau orang gila wajib enggak? Terus yang ketiga baligh. Kalau ada anak kecil terus dia kan belum baligh, terus dia ikut orang tuanya untuk haji itu nggak apa-apa, itu hajinya dihukumi sunnah, tapi pas dewasanya itu diulang lagi hajinya gitu. Paham? Kalau ada anak kecil terus dia haji itu hukumnya apa? Terus yang keempat merdeka. Merdeka itu bukan budak. Jadi kalau sekarang udah tidak ada budak. Kalau budak itu tidak diwajibkan untuk haji. Wajib haji itu merdeka. Seperti kita ini kan merdeka. Lalu yang kelima istiqaah atau mampu. Mampu dalam segi apa? Yang pertama itu mampu jasmani dan rohaninya. Jadi dia mampu dalam fisik maupun rohani. Paham? Tidak kesakitan gitu. Tidak punya penyakit yang parah. Kalau ada penyakit itu pasti tidak diperbolehkan. Kecuali sudah menzina baru diperbolehkan untuk haji. Yang kedua itu mempunyai bekal yang cukup untuk pergi dan pulang serta cukup bekal bagi keluarga yang ditinggalkan. Kalau yang kedua mempunyai bekal yang cukup untuk pulang perginya, pulangnya ada uangnya, yang perginya juga ada uangnya, dan yang keluarga yang ditinggalkan itu juga ada. Itu yang dinamakan mampu. Yang ketiga ada kendaraan yang pantas dipergunakan di sana, baik pengguna sendiri atau menyewa. Kalau di Indonesia kan naik pesawat. Yang pertama itu apa?
ihram bagi wanita. Jadi kalau misalnya ibunya kalian yang haji, itu harus ada mahramnya, ada atau sama ayahnya atau sama saudara ibunya, intinya ada mahramnya. Paham? Paham. Oke, lanjut. Rukunnya haji. Rukunnya haji itu ada berapa? Ini rukunnya haji. Pertama itu ihram, yaitu niat mengerjakan ibadah haji. Ihram itu yang awalnya dihalalkan di zaman suci itu menjadi diharamkan, seperti berhubungan suami istri, seperti memakai minyak wangi, memakai baju jahit bagi pria. Jadi ihram itu niat untuk mengerjakan haji. Kalau sudah ihram, itu larangan-larangan yang dilarang itu tidak boleh dilakukan. Lalu yang kedua yaitu wukuf. Ya, wukuf artinya berkumpul di padang Arafah untuk beberapa saat yang dimulai dari tergelincirnya matahari hingga pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai menjelang fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi wukuf itu berkumpul di padang Arafah untuk berdiam diri dari mulai tergelincirnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah hingga munculnya fajar di tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf ialah untuk arti gambar ini ya, berkumpul di padang Arafah untuk berdiam diri dari mulai tergelincirnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah hingga menjelang fajar di tanggal 10 Dzulhijjah. Paham? Intinya wukuf itu berdiam diri di Arafah dari tanggal 9 sampai tanggal 10. Dari mulai tergelincirnya matahari sampai menjelang fajar. Dan yang ketiga adalah tawaf. Apa tawaf? Sebanyak berapa kali? Oke. Yang keempat sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwa sebanyak 7 kali. Sa'i ialah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwa hingga 7 kali sebanyak 7 kali. Bisa diingat? Lalu yang kelima, tahallul. Tahallul ialah mencukur atau menggunting rambut. Paling sedikitnya itu 3 helai. Tahallul itu apa? Paling sedikitnya berapa? 3 helai. Oke. Lalu yang keenam itu tertib. Ya, maksudnya antara rukun yang satu dengan yang lainnya pengerjaannya harus berurutan. Jadi dari ihram ke wukuf ke tawaf, lalu sa'i dan juga tahallul itu harus berurutan. Tidak boleh ihram dulu terus sa'i, itu tidak boleh. Harus tertib. Oke. Ada yang nggak bisa dipaham di sini? Tahu semua? Alhamdulillah. Kalau ada yang kurang dimengerti, ditanyakan ya. Jangan diam. Jadi jangan tinggal tikus. Lalu kita lanjut ke wajib haji. Yang pertama itu ada ihram di miqat. Ihram di miqat ialah dari batas-batas tempat dan waktu tertentu. Jadi yang diharapkannya itu ada batas tempat dan waktu tertentu. Paham? Ihram ya, ihram dari miqat artinya diharapkan dari batas-batas waktu dan tempat tertentu. Yang kedua, bermalam atau mabit di Musdalifah.
Di tanggal 23. Benar. Lalu yang ketiga, mabit juga, tapi mabitnya di Mina. Kapan waktunya? Selama hari tasyrik. Ada yang tahu hari tasyrik itu kapan? Tanggal 16 bulan 12. Ya, benar. Nah, itu di waktu itu mabitnya di Mina. Lalu yang keempat, melempar jumroh Aqabah. Melempar jumroh pada tanggal 10. Oh, melempar jumroh Aqabah pada tanggal 10 dan melempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta dan jumroh Aqabah pada hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah dengan menggunakan batu kerikil sebanyak 7 butir. Jadi pada tanggal 10 Dzulhijjah itu melempar jumroh Aqabah dan melempar 3 jumroh lagi. 3 jumroh itu adalah jumroh Aqabah, wusta dan juga ula, jumroh ula, wusta dan juga Aqabah. Dan setiap ini antara jumroh ula, wusta dan Aqabah ini sebenarnya 7 butir. 7 butir kecil. Lalu yang kelima, meninggalkan segala yang diharapkan karena ihram. Meninggalkan segala yang dilarang di waktu ihram dan diharamkan karena ihram. Lalu yang keenam, tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah. Jadi yang wajib dilakukan pada saat haji itu ada 6. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Jadi kalau udah selesai semua rangkaian haji ini, lalu melakukan tawaf wada, lalu pergi ke tanah suci lagi. Bisa dipaham? Lalu selanjutnya perbedaan rukun dan wajib haji. Ada yang tahu kalau rukun haji itu apa, wajib haji itu apa? Ada yang tahu? Jadi perbedaannya itu kalau rukun haji itu apabila tidak dilakukan itu bisa jadi hajinya itu tidak sah dan tidak boleh diganti dengan dam. Jadi harus mengulangi haji lagi gitu. Kalau ini salah satu dari ini tidak dikerjakan, bisa jadi hajinya itu tidak sah dan tidak bisa dibayar dengan dam atau denda. Nah, sedangkan ini wajib haji sesuatu yang harus dikerjakan, namun jika tertinggal maka dapat diganti dengan dam. Seperti menyembelih domba atau berpuasa supaya haji menjadi sah. Sedangkan kalau wajib haji ditinggalkan, bisa dibayar dengan dam. Bisa dengan menyembelih domba atau berpuasa. Itu pembahasannya ada di selanjutnya. Yang terakhir, sunah-sunah haji. Sunah-sunah haji itu ada 7. Yang pertama itu mendahulukan haji daripada umroh. Itu disebut haji ifrad, mendahulukan haji daripada umroh. Jadi sunah-sunahnya haji itu ada 7. Yang pertama itu haji ifrad atau melaksanakan haji terlebih dahulu baru umroh. Lalu yang kedua mandi. Sebelum kita ihram itu disunahkan untuk mandi. Yang ketiga berpakaian putih waktu ihram. Jadi harus disunahkan memakai pakaian putih. Yang keempat, salat sunnah 2 rakaat. Disunahkan salat sunnah dulu sebelum ihram. Yang kelima, memperbanyak membaca talbiyah, zikir dan berdoa setelah berihram. Sampai tahan dulu. Jadi memperbanyak talbiyah, zikir dan berdoa. Bagi pria membaca talbiyahnya itu disunahkan untuk bersyarat, sedangkan wanita
Seperti itu maka mau berlaku satu kelompok dua orang. Kelompok 3 orang. Ini mana tadi? Jawabannya berlaku ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang mau bermain nih dari 8 hari ini. 8. Apa yang dimaksud di sini sama? Keguruan. Biar cepat. Kau istirahat Bunda. Ada berapa? Kalau benar nanti dikasih 5. Ada berapa? Tepat. 2. Ya. Apa yang dimaksud di situ?
Yang dimaksud istitoah. Mampu, bagus. Mampu. Ayo, satu itu. Ini sampai ada yang unggul. Dua. Kapan haji dihukumi wajib? Itu bukan wajib haji, itu pengertian haji. Haji wajib bagi orang yang mampu ada lagi. Nanti kalau ada uangnya 2, kasih nilai 10. Kalau cuma mampu aja 8. Itu bagi orang yang mampu sama bernada. Ayo. 8. Cepat. 5. Menyebutkan syarat wajibnya haji. Ada berapa syarat wajibnya haji itu? Bagus. Hah? 6. Apa 3? Ya. Nyaman kesebutkan. Ayo sebutkan. Ini kan perintahnya sebutkan. Apa saja adanya. 7. Syarat wajibnya haji. Kita 2. Kok itu? Kita wajib haji itu ketika apa saja. Satunya satu. Islam. Kita tahu satu aja. 5 ya. Karena kan masih berempat. Oke, satu. Ayo, satu lagi. Kamu udah gantian.
wajib. 1, 2, 3, 4. Katanya ada 4. Cepat, maksudnya apa? Ya dah. Apa ada berapa? Empat kan benar. Kalau bisa disebutkan itu dapat nilai lagi. Apa coba? Bagus. Apa? Ayo. Apakah jadi uang seperti itu? Pada tanggal berapa jemaah haji mabit di Mina? Tanggal berapa mabit di Mina? 11. Apa?
untuk dengan syarat Lima.